Shalom, salam jumpa lagi dalam konten Karyaku Channel. Hari-hari ini perlu kita terus-menerus menerima pesan firman Tuhan. Khususnya kita akan mengakhiri tahun 2023. Pesan firman Tuhan bagi kita untuk dapat melangkah di tahun yang baru, perlu tetap ada penuntunan agar kita diberikan kecakapan, kemampuan untuk bisa menghadapi tahun yang baru. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa pesan firman Tuhan yang bertemakan anak yang baik. Hal ini terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai seterusnya. Pemirsa, ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tidak selamanya sih benar. Hal ini bisa kita lihat dari sifat Hizkia sangat bertolak belakang dengan Ahaz, ayahnya. Ahaz menjadi raja yang sangat keji dan menyembah ilah-ilah lain. Sedangkan Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud leluhurnya. Mengapa demikian ayah dan anak tidak bisa bertolak belakang? Salah satu kuncinya adalah melakukan refleksi terhadap apa yang dahulu dilakukan oleh orang tuanya. Hizkia tidak menanggap mentah-mentah dan meniru perbuatan ayahnya. Ia justru mengakui bahwa itu semua adalah kesalahan yang mendatangkan murka Tuhan dan harus segera dihentikan. Hal ini terdapat di dalam ayat 6 dan 9. Ia sadar bahwa untuk menghindari kesalahan yang sama, tentu ada respon untuk tidak sama. Harus menguduskan diri dan kembali menyembah Tuhan di bait Allah. Tidak hanya itu, ia juga membagikan refleksinya kepada seluruh rakyatnya serta mengajak mereka atau bangsanya untuk bertobat dan mengadakan perubahan yang radikal, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia memicu reformasi peribadatan yang selama ini telah dirusak oleh ayahnya. Hizkia menjadi agen perubahan karena cara pikir dan tindakannya didasarkan pada refleksi yang mendalam atas pelajaran iman yang ia perhatikan dan terapkan dalam hidupnya. Tentu Hizkia benar-benar belajar dan punya pengamatan yang cerdas terhadap perbuatan-perbuatan ayahnya. Dari kisah tersebut kita bisa belajar, saudara. Saat ini kita diingatkan kembali agar kita merefleksikan terhadap setiap pengalaman hidup yang kita alami sendiri maupun yang kita lihat dari orang lain. Refleksi patut dilakukan secara konsisten agar kita bisa memetik hikmat darinya, menemukan cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, serta membagikannya kepada banyak orang, terutama kepada anggota keluarga dan teman dekat kita sendiri. Jikalau saat ini ada di antara kita yang masih mempunyai kekecewaan dan kemarahan akan masa lalu kepada ayah, ibu, atau siapa saja yang telah menimbulkan pengalaman pahit dalam hidup kita, atau bahkan kepada diri kita sendiri yang lalai dan gagal mencapai target yang diinginkan, mari kita mencontohkan kisah Hizkia yang sudah kita
paparkan tadi, merefleksikanlah, temukanlah hikmatnya, dan jadilah umat yang mau berubah. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjadi anak yang baik. Mari kita mencermati kehidupan kita. Ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tidak selamanya, betul. Maka kita perlu menyadari kehidupan kita dalam berkeluarga. Kalau kita udah tahu karakter ayah kita berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita jangan serta-merta mengikuti, menteladani karakter tersebut. Maka di sini perlu hikmat yang benar-benar dari Tuhan, supaya kita punya kuasa, punya power untuk bisa mengelak dan tidak mengimani karakter ayah kita yang mungkin tanda kutip ya tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita dicakapkan memiliki hikmat karena ada hubungan intim dengan Tuhan. Hanya hikmat dari Tuhanlah kita memiliki kemampuan dan kecakapan untuk bisa punya keputusan dan punya ketangkasan untuk bisa kita keluar dari suatu ketidakkebenaran yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih, sudah diingatkan bagi kita untuk menjadi anak yang baik. Jadi mari kita belajar dari 2 Tawarik pasal yang ke-29 tadi. Bahwa kita tahu juga tidak gampang, tetapi mari kita punya tekad untuk bisa tidak sama dengan tabiat atau karakter ayah kita yang mungkin berlawanan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus-menerus melakukan keintiman kepada Tuhan, berkomunikasi, ya, membangun mezbah, supaya benar-benar kita bisa keluar dari ungkapan tersebut bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Oleh sebab itu, kita perlu pertolongan Tuhan supaya kita bisa juga membawa perubahan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau selama ini kita mungkin di dalam keluarga, atau kita lihat sebagai keteladanan dalam keluarga, ayah kita pemalas, tidak suka beribadah, dan tidak mau tahu dengan kehidupan yang dipimpin, maka kita bisa mempelajari dari karakter seorang ayah yang tidak menjadi pemimpin yang baik, yang tidak memberikan sentuhan kasih mungkin di tengah-tengah keluarga, tidak peduli dengan kenyamanan keluarga, tidak peduli dengan keharmonisan keluarga. Mari kita yang sudah mengecap dunia pendidikan, maka kita juga sembari dengan itu Tuhan mencakapkan kita untuk bisa memilah-milah hal ini tidak baik dan memang tidak sejahtera. Oleh sebab itu, mari kita mengambil tindakan untuk melakukan suatu terobosan dalam hal kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Jangan kita terbawa arus dengan keadaan keluarga yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tidak ada Injil atau kabar sukacita di tengah-tengah keluarga. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan diri kita untuk belajar di kecap dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kita memberi diri diperlengkapi supaya kita mampu melakukan revival, satu pembaruan di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita memiliki keluarga yang baik, punya hubungan yang baik dengan keluarga. Hal ini memang tidak gampang, tetapi saya percaya Roh Tuhan akan mencakapkan kita. Oleh sebab itu, kita tidak ada kata lain yang membangun mezbah persekutuan, banyak baca firman, banyak berkonsultasi atau konseling dengan
orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan kita, supaya kita bisa membawa revival kebenaran di tengah-tengah keluarga kita. Paling tidak ada keharmonisan, saling mengasihi, saling bisa menerima satu dengan lain, supaya keluarga yang kita miliki itu menjadi keluarga yang diindahkan oleh Tuhan. Maka kita pun sebagai anak punya peranan juga untuk membuat satu terobosan keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Tetapi dilihat zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi yang canggih, ya, yang membuat kita tidak lagi peduli dengan hal itu. Yang ada, selagi kita dipuaskan, selagi masih kita nyaman dengan genggaman-genggaman HP yang membuat kita itu terlena dan menganggap kita dipuaskan, dianggap kita bisa memuaskan dengan tayangan-tayangan yang ada yang kita lihat dari HP tersebut, maka kita tidak peduli dengan bagaimana melakukan satu terobosan di tengah-tengah keluarga. Sepertinya tabu dan asing, karena kita sudah dipuaskan oleh tayangan-tayangan yang ada di genggaman HP tersebut. Mari saudara yang terkasih, jangan kita terlena. Kita membutuhkan satu terobosan di tengah-tengah keluarga kita untuk menciptakan damai sejahtera dan sukacita yang ada. Kabar damai, sukacita dari Tuhan itu. Maka kita mari kita membuat tindakan di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita merasakan akan kedamaian, ketentraman, merasa memiliki keluarga, ada sentuhan kasih. Segala sesuatu yang rusak dalam keluarga bisa diperbaiki kalau kita di dalam keluarga itu bergandengan tangan, saling terbuka, saling melengkapi, saling mengisi. Dan namun ini memang tidak perkara yang mudah, tetapi saya percaya apabila kita punya kerinduan untuk memperbaiki keluarga yang sudah tanda kutip carut marut, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka melalui pemaparan firman Tuhan dalam 2 Tawarik tadi, bagaimana Yehezkel melakukan satu terobosan untuk tidak sama berpadanan dengan sikap atau sifat dari ayahnya yang manakala menyembah Allah-Allah lain. Ini perkara yang luar biasa yang dilakukan oleh Hizkia, tetapi oleh hikmat daripada Tuhan, Hizkia mempunyai hikmat yang baik dan benar. Dengan penuntunan itu, Hizkia berani melakukan tindakan untuk kembali beribadah kepada Allah, karena Allah lah sumber kekuatan, Allah lah pengharapan. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, bukan kepada Baal-Baal yang lain atau kepada ilah-ilah yang lain. Dan kita tahu bahwa sifat ilahi kita, sifat Tuhan kita adalah sifat pencemburu. Maka dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku karena aku Allah pencemburu. Artinya Tuhan tidak mau diduakan. Oleh karena perbaikan ibadah kita, peribadahan kita kepada Tuhan yang tulus dan penuh dengan penundukan diri, maka hikmat Tuhan akan turun bagi kita untuk bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam berkeluarga, studi dan yang lain-lain. Tidak ada hikmat yang luar biasa selain daripada Tuhan. Dunia punya hikmat tapi terbatas dan seringkali itu melenceng daripada sasaran. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dimanapun berada, kiranya pemaparan firman Tuhan yang sangat sederhana ini, mari kita mengambil suatu tindakan untuk melakukan suatu terobosan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari terus menerus melakukan keintiman, mesbah diperbaiki. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kecakapan, khususnya melalui hikmat yang menuntun kita untuk melakukan suatu terobosan di dalam kehidupan kita. Apalagi di tahun yang ke depan ini, tidak lama lagi, tinggal hitung hari kita bagaimana melakukan terobosan nantinya untuk menghadapi tahun 2024 ini. Kita tidak tahu, tetapi melalui
keintiman kita, melalui kedekatan kita, melalui misbah yang kita bangun kepada Tuhan. Saya percaya hikmat Tuhan akan turun bagi kita untuk melangkah di tahun 2024 ini. Tidak gampang untuk menghadapi tahun ke depan, karena kita tahu banyak sekali kabar-kabari yang membuat kita khawatir, bimbang dan ragu. Tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita minta hikmat, penuntunan kepada Tuhan supaya kita benar-benar bisa melangkah dengan pasti, karena Allah menyertai kita. Allah memberikan kecakapan bagi kita. Allah memberikan kita kemampuan untuk dapat melangkah menjalani hari-hari ke depannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jangan kita berargumen yang lain, menganda-anda yang lain, tetapi mari kita yakinkan bahwa Allah itu adalah sumber hikmat yang manakala Dia luar biasa memberikan penuntunan bagi kita. Oleh sebab itu, mari dengan rendah hatilah kita bisa menerima firman ini, supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, bahkan berkemenangan untuk bisa berada di tahun 2024 nanti. Pemirsa, saudara terkasih, demikian pemaparan firman ini. Biarlah kiranya roh Tuhan yang memberikan terus-menerus hikmatnya kepada kita melalui penuturan akan firman ini. Saya percaya lebih daripada ini Tuhan akan menggugahkan, mengelola kita untuk bisa memiliki hikmat untuk kehidupan ini. Terima kasih. Demikian pemaparan yang bisa disampaikan pada saat ini. Kiranya kita sama-sama diberkati dan bertumbuh sama-sama, dan tentunya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.